Halo semuanya, nama aku Rafika Nadif Maulidina dari Prodi Manajemen Informatika semester 4 Politeknik LP3I Jakarta. Di video ini aku bakalan bahas salah satu algoritma klasifikasi yang cepat dan simpel, yaitu algoritma Naive Bayes. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah data mining. Sebelum mulai ke tutorialnya, mari bahas apa itu algoritma Naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu algoritma yang masuk kategori klasifikasi, yang dimana algoritma ini digunakan untuk memprediksi suatu berdasarkan data sebelumnya, dengan cara menghitung probabilitas sebuah data masuk ke kategori tertentu. Nah, di sini aku punya 100 data peminjaman uang. Fitur yang aku punya di sini ada pendapatan, yaitu ada kategori pendapatan, ada kategori jumlah pinjaman, dan ada status bekerjanya. Dia bekerja apa enggak sih gitu. Nah, apakah dia layak memenuhi syarat? Mari kita buktikan. Jadi kolom yang mau dijadikan target itu tuh memenuhi syarat. Nah, kolom ini guys. Nah, karena tadi aku udah ngasih tahu ini jumlah datanya ada berapa, kita tulis aja langsung ada 100 data. Nah, di sini keputusan iyanya tuh ada ada berapa dari jumlah si 100 data. Nah, kita pakai rumus CONIF yang nggak ada S-nya. Tinggal pencet selnya, terus CTRL shift ke bawah. Jangan lupa untuk dikunci dua-duanya ini selnya. Terus titik koma, kriterianya apa? Kriterianya yang iya. Tips dari aku untuk pencet selnya aja. Jadi nggak usah nulis kayak misalnya iya gitu. Itu tuh bakal kayak nggak bisa dipakai untuk yang tidak gitu loh. Jadi otomatis kita bakal nulis ulang lagi untuk yang tidaknya. Jadi pencet selnya aja. Terus yang sel iya-nya nggak usah dikunci. Tinggal tutup kurung. Ternyata keputusan yang iya dari 100 data itu jumlahnya ada 30. Nah, untuk yang tidak, jadi tinggal geser aja. Nah, sekarang kita hitung probabilitas dari yang iya. Caranya gimana? Tinggal 30 bagi 100. Hasilnya 0,300. Tinggal geser aja. Nah, ini kita cek lagi guys. Kita harus cross check. Ternyata selnya geser karena tidak dikunci. Seharusnya dikunci. Pakai F4 ya. Nah, oke. Sekarang kita bakal hitung. Di sini udah aku highlight untuk yang pendapatan. Aku bakal ngitung yang rendah. Yang jumlah pinjaman aku bakal ngitung yang tinggi. Dan untuk status bekerja, aku bakal ngitung dia yang bekerja. Nah, di sini sudah aku buat kolomnya. Tabelnya sudah aku buat. Nah, nanti di sini bakal ada ketahuan nih targetnya. Dia memenuhi syarat gak sih untuk ketiga kategori tersebut gitu. Mari kita hitung untuk pendapatan. Pakai rumus apa? Pakai rumus CONIF yang ada S-nya. Tinggal pencet kolom kategori pendapatan, terus CTRL shift ke bawah. Jangan lupa untuk di F4 atau dikunci. Kriterianya itu rendah. Kriteria range yang kedua yaitu yang memenuhi syarat. CTRL shift ke bawah, terus F4. Yang iya. Yang iyanya karena nanti kita bakal tarik ke bawah, jadi kita kunci biar dia nggak kemana-mana. Nah, hasilnya 4. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Nah, untuk hitung totalnya tinggal pakai sum. Totalnya sudah jelas 30. Nah, kalau yang tidak sebenarnya sama aja kayak tadi.
tinggal ditarik aja. Cuman kalau kalian mau biar ngerti itu rumusnya, kita ulang juga nggak apa-apa kok guys. Pakai conif, terus kategori pendapatannya, CTRL shift ke bawah. Jangan lupa untuk dikunci, terus yang kategori tidaknya jangan lupa, kategori sedang, rendah, sorry guys. Rendah, terus memenuhi syaratnya, CTRL shift bawah, F4. Nah, ini yang maksud aku tadi, jangan lupa untuk dikunci. Udah deh, tinggal tarik ke bawah. Nah, tinggal kita sum. Totalnya sudah pasti 70 ya guys. Nah, untuk hitung probabilitasnya sama kayak tadi yang tabel di atas. Yang dimana yang kelas rendah dan yang iya dibagi dengan total yang iya. Berarti 4 dibagi 30. Nah, karena aku bakal tarik ke bawah, jadi jangan lupa yang 30-nya itu kita kunci. Nah, berarti 0,133. Tinggal tarik ke bawah. Untuk yang tidak sama aja. 37 dibagi 70 dan jangan lupa untuk dikunci. Nah, kok di sini ada 3 angka di belakang koma, ini tinggal di gini aja guys. Tuh. Atau mau ada nolnya, silakan, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lanjut untuk menghitung kelas kejadian jumlah pinjaman. Untuk caranya itu sebenarnya diulang-ulang aja. Jadi kayak tinggal conif, tapi bedanya beda kolom ya. Sekarang kan jumlah pinjaman. Jadi tinggal kita pencet yang di kolom kategori jumlah pinjaman, terus CTRL shift ke bawah, F4 titik koma, yang kategorinya rendah, titik koma lagi untuk kriteria range yang kedua, yaitu yang memenuhi syarat, CTRL shift ke bawah, F4 untuk kelas kejadiannya yang iya, jangan lupa untuk dikunci, jangan lupa untuk tutup kurung. Tinggal tarik ke bawah. Tinggal di zoom. Untuk yang tidak, aku langsung aja ya guys, untuk tarik ke samping dan tinggal ubah si ininya, yang sel warna merah dan yang warna hijaunya kita ganti ke tidak. Tarik ke bawah, jangan lupa untuk di sum. Dan untuk hitung probabilitasnya masih sama kayak tadi, 24 dibagi jumlah totalnya. Jangan lupa untuk di F4, tarik ke bawah, yang tidak sama, nah kalau kayak gini jangan panik, tinggal oke aja, tapi cross check lagi ya guys. Nah oke, benar. Oke. Sekarang untuk yang status bekerja masih sama, rumusnya conif. Cuman pindah kolom aja sih. CTRL shift ke bawah, F4, titik koma, yang bekerja, titik koma, kriteria range yang kedua, memenuhi syarat, F4, yang iya. Jangan lupa untuk di F4 lagi, ternyata yang bekerja ada 30, which is yang tidak bekerjanya nggak ada, karena ya memang totalnya untuk yang iya itu hanya 30, gitu. Nah, hasilnya untuk yang tidak, yang iya 30, untuk yang tidak
Sebenarnya aku geser aja ya guys. Cuman kalau misalnya kalian mau ulang lagi rumusnya, tinggal tonton yang sebelum-sebelumnya aja, durasi sebelumnya. Tapi aku mau ngulang aja deh biar kalian lebih paham. Conif F4, jangan lupa. Nah, jangan lupa untuk ditotalin. Yang iya tinggal kayak tadi, which is ini kayak cuma 1 doang. Nah, kalau div ini tuh karena dia kosong guys, 0. Oh, salah. Ini tidak aku kunci. Jangan lupa dikunci, nanti error. Nah, sudah. Nah, di sini aku kan punya kategori ya, yang dimana pendapatan rendah, jumlah pinjamnya yang tinggi, terus status bekerjanya dia bekerja. Nah, cara hitungnya itu gimana? Cara hitungnya kan kita di sini ada di sel yang iya ya. Nah, kita tinggal kan udah aku highlight ya, walaupun highlightnya di sini ada yang menambah, ada yang kayak kehapus gitu karena tadi aku tarik kan. Jadi kita hitung aja. Tapi yang kita hitung tuh probabilitasnya ya guys ya. Jadi cuma nggak aku pencet sama dengan yang atas nih ya, paling atas, terus dikali yang iya rendah dikali yang iya tinggi dikali yang bekerja iya. Nah, di sini cuma ada 4 ya. Berarti hasilnya tinggal kita enter aja. Data hasilnya 0. Nah, sebenarnya kalau kita tarik ke sini itu udah langsung otomatis ya. Kita cek. Tuh, sudah otomatis dia akan geser ke yang tidak. Jadi, apakah dia memenuhi syarat? Jawabannya tidak. Memenuhi syarat untuk pinjaman. Tapi di sini kalau misalnya kalian mau ngepredicted untuk akurasinya, aku bisa tutorialnya lagi, yaitu kita buat di sini kolom prediksi atau predicted. Tapi di sini kita pakai bahasa Indonesia aja guys ya, prediksi. Terus untuk akurasinya kolom akurasi. Nah, itu gimana ngitung prediksi dari data ini, data keseluruhannya, itu kita pakai rumus if yang tidak, karena kan tadi nih M3 sama dengan, karena kan tadi kita yang ada itu kan yang tidak ya. Kalau yang iya itu 0, berarti kan if jika sel yang tidak ini sama dengan hasil yang ini, probabilitas yang udah dihitung keseluruhannya, maka dia 1 atau enggak dia 0. Nah, kita tinggal tarik ke bawah, pencet aja 2 kali. Nah, untuk akurasinya kita hitung dari sini, dari prediksi ini. Hitungnya gimana? Itu sum CTRL shift ke bawah dibagi
100. Oh, sorry, kita pakai tutup kurung baru dibagi 100-nya. Nah, untuk akurasinya 0,86. Kalau kita persenin 86%. Nah, itu versi Excel-nya. Mari kita hitung untuk versi naive Bayes di RapidMiner. Jangan lupa untuk buka RapidMiner-nya dulu. Karena aku udah punya ini data set peminjaman for RapidMiner. Di RapidMiner, which is aku udah nyimpen di local repository punya aku. Tinggal ini import dulu deh, aku mau tutorial dari awal. Dari my computer. Terus jangan lupa untuk di data di aku nyimpennya di di dataset peminjaman for RapidMiner. Nah, itu tuh isinya data kosongan gini aja nih, yang data ininya guys. Data yang ininya. Jadi, kalau kalian masukin jangan yang udah ada hitungannya kayak gini. Jadi, kalau untuk di RapidMiner kita pakai yang kosongan aja, which is yang nggak ada ininya, nggak ada rumusnya. Next, tinggal change role, dia label, karena dia targetnya kan. Finish. Override, yes, karena aku sudah ada. Nah, ini dia datanya, ada 100 data. Kita kembali ke desain. Sebenarnya kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa. Maksud aku nggak usah di local repository kayak gini. Kalian bisa pakai operator namanya read Excel. Aku tutorial 2 kali ya guys ya. Tinggal pencet aja. Pencet 2 kali. Pencet 2 kali. Terus nanti dia bakal ngarahin ke lokasi si datanya. Sama aja caranya kayak tadi. Nah, untuk ID pemohonnya nggak usah. Jadi kita untuk cell range-nya cuma sampai base sampai E doang. Ini sama aja. Finish. Nah, tadi kan udah di set roll ya. Cuman kalau misalnya kalian belum di set roll, di sini juga ada operator namanya set roll. Kalau misalnya kalian belum, cuma di sini karena udah, aku ulangin lagi, nggak apa-apa. Nah, kita untuk atribut name-nya yang memenuhi syarat, role-nya dia label sama aja ya guys ya, kayak yang sebelumnya tadi. Terus kita langsung split data ke operator split data. Split data yang eksanya kita sambungin. Pencet 2 kali untuk rasionya kita add entry 0.7 dan 0.3 yang dimana ini 70% dan 30% nya gitu. Udah nggak error, kita ke operator naive Bayes-nya. Yang ini ya, aku pakainya yang biasa, naive Bayes, bukan yang bawah yang ada kernel-nya. Aku pakai yang biasa. Untuk ininya, yang par, split data yang par, kita sambungin ke tra. Par itu parameter, tra itu training. Nah, terus jangan lupa untuk operator apply model. Nah, yang parameter ke sini dia ke unik.
yang mode di naive Bayes ke mode apply model. Terus ke operator performance. Performance yang biasa. Nih yang ini. Yang lab dari apply model kita ke lab. Terus abis itu yang jangan lupa untuk ke result. Exa ke result. Jadi resultnya ada 3 gitu. Mode-nya 3. Sorry, maksud aku resultnya ada 3, mode-nya tetap 1 guys yang dari apply model. Dan jangan lupa untuk di running. Nih di sini ada tombol. Dia akan mengarahkan ke result. Dan apakah benar dan apakah sama kelas yang tidak jumlahnya 0,700 dan yang iya 0,300 apakah sama dengan yang di Excel? Sama. Hasilnya sama. Nih 0,300 dan 0,700. Nah, performance-nya di sini ternyata masih di 55,56%, berarti ada yang kayak keliru gitu. But it's okay, untuk akurasinya 86,67%, yang dimana di Excel aku tadi aku hitung 86%, cuman beda 0,67% aja. Yang dimana itu nggak apa-apa, asal jangan lebih dari 1. Dia berarti akurasinya oke. Kalau lebih dari 1 enggak ya guys ya, jangan. Berarti datasetnya jelek. Kalau aku cuma beda 0,67% aja. Jadi oke. Oke, sekian dari naive Bayes dataset peminjaman uang menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, algoritma naive Bayes mudah kan? Tapi di sisi lain, algoritma ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Yang dimana kelebihannya dia cepet banget, cocok buat data teks, dan mudah dimengerti buat yang masih pemula. Kekurangannya ya kurang cocok buat data numerik. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah luangin waktunya buat nonton video aku. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!